hanya di Project. Saya Andi Nathanael, ketemu lagi di acara Kultum Project Property. Sehat semua ya teman-teman, sobat-sobat properti. Baik, saya akan berbicara mengenai investasi properti. Sebetulnya investasi properti itu seperti apa sih? Ya, kita sebenarnya sudah bicara mengenai produk, promosi, dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana caranya membuat harga. Kali ini saya akan bicara mengenai investasi. Investasi properti itu kan ada dua ya, semua udah tahu pasti, yaitu capital gain dan juga yield. Capital gain itu adalah bagaimana kita mendapatkan selisih daripada saat habis kita beli, terusnya kita jual lagi. Nah, kita akan bicara apa sih sebetulnya penyebab-penyebab membuat harga ini naik. Apakah kemudian kalau bisa dengan adanya mall, harga itu kan naik? Apakah dengan adanya sekolah harga itu naik? Adanya kampus harga itu bisa naik? Yes. Tapi penyebab utamanya sebetulnya bukan karena kampusnya, bukan karena mallnya, bukan karena rumah sakitnya, bukan karena itu. Itu hanya supportingnya. Tapi yang paling penting kalau teman-teman mau lihat bagaimana caranya properti itu bisa harganya naik adalah dari okupansinya, dari tingkat orang yang tinggal, tingkat huniannya. Semakin orang banyak tinggal di kompleks perumahan itu atau di kawasan itu, maka harga propertinya akan terus naik. Nah, kalau sudah ada rumah sakitnya, rumah sakit dibuat kalau sudah ramai. Kalau masih sepi, developer juga nggak mau buat rumah sakit itu. Kalau masih sepi, developer juga nggak mau buat mall. Orang masih sepi. Karena kalau kita membuat mall kan kita harus lihat ke lingkungan kita kan. Oh iya, berapa, sama aja saya mau buka restoran, saya lihat dong siapa berapa banyak orang yang huni di sini. Baru kemudian kita bikin mall. Banyak kok perumahan-perumahan yang ada mall tapi harganya naik terus. Banyak kok perumahan-perumahan yang nggak ada kampus, nggak dekat kampus, harga naik terus. Terus yang utama jadi apa? Yang utama adalah tingkat hunian. Jadi developer tuh harus mengupayakan agar propertinya dihuni, agar propertinya banyak yang mau tinggal. Kalau semuanya investasi doang, beli 10 unit, 20 unit, satu orang beli 10 unit, 8 unit, kemudian nggak ditinggalin, dia akan menjadi kota mati. Harganya naik? Enggak. Itulah makanya di China banyak ghost town, ghost city, dan harganya nggak naik-naik karena itu. Nah, begitu juga kalau developer membangun apartemen dengan tower-tower yang begitu banyak, huniannya ada nggak? Sekali lagi, kalau Anda ingin berinvestasi di properti, Anda harus jeli. Perhatikan, tanyakan kepada broker. Ini yang beli banyakan orang yang mau investasi mau dijual lagi atau mau dipakai sendiri? Oh, banyakan mau dijual lagi, Pak. Yang beli bisa 3, 4. Nah, itu artinya akan sepi. Butuh waktu supaya harganya naik. Karena tidak bisa instan properti itu. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bahwa properti itu tidak bisa instan. Jadi harganya cukup lama, bervariasi. Bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Harga properti itu naik. Tapi kalau tingkat huniannya cepat, maka harga propertinya juga akan cepat naik. Itu kalau Anda mau tahu mengenai investasi dari capital gain. Kalau dari yield atau mendapatkan income dari properti Anda, nah Anda bisa sewakan. Kembali lagi, tingkat huniannya harus tinggi. Kita harus lihat, benarkah produk kita ini sesuai target market yang mau kita untuk sewa. Karena kan developer cuma bilang, ini bisa disewakan, tapi Anda nggak bisa sewakan. Nanti developer bilang, salah sendiri. Harga Anda kemahalan sewanya. Seperti itu. Jadi Anda sendiri harus pintar sebagai investor. Itu kira-kira bagaimana caranya berinvestasi di properti. Jangan sampai Anda punya aset akhirnya menjadi liabilities bagi Anda. Menjadi beban bagi Anda. Harus dicermati produk-produk itu. Ya. Tapi kalau Anda ingin investasi jangka panjang, minimal oke lah, let's say 5 tahun, baru Anda mau jual, bahkan 10 tahun Anda mau jual, Anda nggak usah pikirkan itu ramai atau tidak ramai. Pasti nanti akan ramai dalam waktu, dengan waktu yang berjalan itu pasti akan ramai. Investasi Anda baru berkembang, baru bertumbuh saat itu. Demikian dari saya.
Adi Nathanael. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Kalau berkenan, tolong dong di subscribe, di like, dan di share biar orang makin tahu bagaimana caranya berinvestasi di properti. Salam properti. Hanya di Project.